Jangan jadi malu kau sebut kau gampang nanti kepala botakmu tuh. Dengar baik-baik. Udah, jadi begini teman-teman ya. Kenapa si Luga ini tidak diakui di dalam? Kau diam dulu, astaga ini si botak ini. Tolonglah. Kok kau minta-minta tolong di sini? Bodoh kali kau. Tolonglah. Gimana nih, harus minta tolong pula dia. Aduh. Mau mempersekusi kau. Aduh, kasihan kau ini. Kalau nggak gara-gara aku, kau udah ditampari si dewa kau itu, Luga. Luga. Kalau nggak gara-gara aku udah ditamparin si dewa kau sama si Andre kau diam dulu. Ya. Oke, jadi begini, saya lanjut ya. Kenal lu. Ya. Kau diam dulu. Siapa yang nggak kenal si Haleluya? Kau itu nggak ada yang kenal kau. Diam dulu kau. Jadi dengar. Kenapa orang Kristen tidak mengakui si Luga botak ini jadi nabi? Satu, kemarin dia pernah bernubuat bahwa tahun 2023 dia akan menikah, ya kan? Faktanya nggak menikah, ya kan? Jadi dia ini nabi palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa satu sisi dia kuakui menjadi nabi? Karena ada nubuatan di Astaga. Minta tolong mulu lu salah. Betul lah kau botak. Kau diam dulu botak. Botak. Haleluya, jangan diserang pribadinya dong. Nggak mau diam dia nggak mau diam. Mau gimana lagi coba? Dia nggak mau diam. Dibilang baik-baik pun dia nggak ngerti. Diam dulu kau Luga. Kenapa aku nggak mau diam? Makanya ambil data Bible Ale supaya dia tertampar. Pakai data Bible supaya tertampar dianya. Muncul sekarang di luar lagi munculnya itu keluar lagi pakai data Bible. Tadi dia pakai ayat Al-Quran digencet Jadi gini loh. Saya tadi naik sebenarnya karena aku kasihan Bu Dokter melihat si Luga ini. Ibu Dokter gampari terus dia, makanya dia terdiam terus kan gitu. Itu sebenarnya. Oke, saya lanjut ya Luga ya, botak. Dengar. udah minta tolong. Dengarin dulu botak. Belonte. Botak. Belonte, Diam kau. Dengar baik-baik, dengar. Botak. Pakai ulos kau setan. Astaga, botak. Pakai ulos kau. Botak. Jebul berhala kau, berhala. Makanya kau itu udah terusir kau, diamlah kau. Apa Islam aja kau takut tadi. Tolonglah. Biar nama Islam takut dulu lihat ada sama Diam dulu kau botak. Aduh si botak ini. Tadi dia sama Islam. Botak. Sama Botak, kau diam dulu botak. Botak. Aku tangkap lo ya. Botak. Kau tinggal di mana? Kepalamu nanti ku tangkap, goblok. Kepala kau nanti ku tangkap. Kau diam dulu, kepalamu nanti ku tangkap. Diam kau. Udah diam kau, nanti kepalamu yang ku tangkap. Dulu, gembel. Ya, botak. Lo tukang parkir aja lo. Kau kalau gara-gara aku udah ditampari kepala kau sampai benjol-benjol di sana. Diam kau. Dengar baik-baik. Diam kau. Kau tinggal di mana sih? Kau diam dulu kau. Aduh. Kau ini botak betul kau ini. Dengarin dulu baik-baik. Ya. Lulus Nabi lulus. Aku nggak percaya sama kau. Tadi kau udah minta tolong masalahnya. Tadi kau udah diam dulu kau. Tolonglah. Lah si botak inilah cuma itu aja yang bisa digunakan bodoh kau. Padahal kau yang dari tadi minta tolong. Tolonglah. Minta tolong kau dari tadi itulah bodohmu botak. Dengarin dulu botak. Itulah bodoh. Botak. Gara-gara aku naik lo makanya kau nggak digampari Bu Dokter lo. Karena aku lah kau itu nggak digampari Ibu Dokter. Kalau nggak dari tadi kau udah penyok-penyok itu kepala botakmu. Dengarin dulu Luga botak. Ya, dengarin dulu. Oke, dengar baik-baik ya. Dengar. Jadi aduh, Luga botak. Kau diam dulu lah. Ya. Oke, dengar baik-baik. Jadi begini ya. Saya ulangin lagi. Jadi si Luga ini kenapa tidak diakui Kristen menjadi nabi? Pertama, karena tidak ada dinubuatkan di Bible. Ya kan? Itu yang pertama. Aduh, matikan dulu mic itu Luga. Doubling jadinya. Oke, sekarang dorongnya wae. Kau matikan mic-mu langsung aman kan, berarti kau kena apa itu? Kena hantu belau kau berarti Luga. Dengar Luga. Jadi kenapa orang Kristen tidak ada mengakui si Luga ini menjadi nabi? Pertama, tidak ada dinubuatkan di dalam Bible. Tetapi kalau dia nabi palsu dinubuatkan itu. Oke. Nah, tetapi di posisi lain kenapa dia menjadi nabi? Karena saya membaca, ya kan? Ini tergantunglah dari perspektif Islam. Apakah mengakui dia nabi sesuai dengan surah Ibrahim ayat 4? Itu aja sih. Oke, dilanjutlah. Oke, sekarang Luga, buka mute-nya. Ya. Mute-nya dibuka. Oke. Dia ini pasti nggak mau ngakuin nama gerejanya, itu udah pasti. Karena gereja Katolik sama Protestan itu memang menolak Nabi. Tapi gereja terkaya di bumi, yaitu gereja karismatik itu
mengakui adanya nabi. Saya di gereja mengakui, orang karismatik mengakui saya nabi. Kalau kau kan gereja HKBP, kalau nggak gereja Katolik, yang dua itulah. Ya kan? Gerejanya si Lontong ini ya, si anaknya Beelzebul ini pasti di gereja Protestan kalau nggak Katolik. Gereja Katolik dan Protestan itu memang menolak nabi. Gereja karismatik itu ada namanya KOM 200, KOM 300, KOM 400 itu mengajarkan nabi masih ada. Tolong lah. Ada namanya Universitas Oral Roberts dari Amerika Serikat. Nah, itu nabi masih ada. Jadi memang gerejanya ini, kenapa dia ini menolak saya nabi? Karena dia ini kan babunya Katolik, babunya Protestan. Kalau saya kan rasul dari karismatik, gereja terbesar di bumi. Nah makanya Roh Kudusnya ini nggak ada. Ya, dia cuma memandang seorang Luga masih Kristen, nggak akan dikeroyok sama FPI kalau ngelawan Luga. Nah makanya ketika digertak tadi sama Muslim yang satu ini udah mau dijerat pasal penistaan, langsung dia bilang tolonglah. Tahu gue otaknya si Lontong ini, ini otaknya. Kalau Luga kan nggak mungkin Front Pembela Islam belain gue kan. Tapi kalau ngelawan mulai salah-salah Al-Quran, dia makanya hati-hati dia ngomong, bukan gitu ya maksudku, bukan gitu ya. Ini Betul, pertanyaannya betul. si Ale Bang Luga, tidak ada di Alkitab Abang dinubuatkan. Ada enggak di Alkitab Abang dinubuatkan sebagai nabi? Loh, ada dong. Di Yoel 28 dikata, hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku, anak-anak akan bernubuat, anak-anak muda akan bernubuat. Itu kan nabi. Bernubuat apa pekerjaan nabi? Ada ya. Jadi di Kisah Rasul 13 ayat 1 kata dia Yohanes Pembaptis nabi terakhir setelah dia, karena di Kisah Rasul 13 ayat 1 itu masih ada Agabus, ada Simon, ada Barnabas, sesat lagi dia 2 kali. Kenapa dia sesat? Karena dia boolnya dia udah sering digenjot sama Beelzebul. Dia pasti masih terima ya ada digenjot sama Beelzebul. Nah makanya dia nggak ada Roh Kudus. Kalau orang nggak ada Roh Kudus digencet dikit sama pasti dia ketakutan. Tolonglah, bukan gitunya maksudku. Nah gitu. Jadi dia ini cuma takut sama manusia, sama Tuhan dia nggak takut. Makanya ketika dia ngelawan gua, dia nggak takut dia. Tapi kalau sama manusia dia takut dia. Sama Front Pembela Islam dia takut dia. Tapi kalau sama gua dia nggak takut, karena gua sekalipun gua nabi dia nggak akan takut. Karena kenapa? Ya memang ini ada memang lontenya si Beelzebul. Dia ini udah sering lonte dengan menyembah berhala, ulos-ulos disadat. Sebentar lagi dia manggil arwah opungnya. Makanya dia ini udah pasti ke neraka nih sama keluarganya. Udah itu aja. Nah, berarti haleluya. Tolonglah. Haleluya, situ lontenya Beelzebul. Ada di Alkitab, di Bible, Nabi Luga dinubuatkan. Terbantahkan berarti Al-Quran. Silahkan. Jadi kan sudah jelas tadi ya dibilang dia, si Haleluya ini hanya takut sama manusia, ya kan? Sama aku nggak takut. Ah, berarti memang si Luga ini bukan manusia, bisa jadi binatang, ya kan? Karena dia sendiri yang bilang loh bakal dia bukan manusia, ya kan? Oke, diam dulu. Aku tadi apapun yang kau bilang aku diam loh. Memang kita beda kelas soal mental, ya kan? Kau bicara mau apa aja aku diam loh tadi, ya kan? Jangan terguncang lah. Memang begitulah ya. Kalau roh penyesat itu, kalau roh penyesat jumpa sama Haleluya pasti terguncang itu, ya kan? Oke, saya lanjut ya. Kemudian begini loh. Kau belum pernah debat. Kau diam dulu, ini giliran saya, woi. Kau diam dulu Luga Tambunan. Makanya kau jangan bikin margamu lah, gara-gara kau jadi malu semua margamu. Oke? Aduh, host, diamkan dulu dia, host. Ini kan giliran saya. Tadi dia mau ngomong apa aja, aku kan diam tadi. Santai dulu, diam dulu. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Jadi, kok matikan dulu mic-mu itu, dabling itu, Tonion. Dabling itu, Udah, saya matikan tuh. Oke, lanjut. Oke, jadi dia tadi yang mengatakan Haleluya ini hanya takut sama manusia, sama aku dia nggak takut katanya. Berarti dia binatang, ya kan? Dia yang mengatakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Luga ini ya digamparin sama si Dewa. Saya langsung telepon si Dewa sama si Andre, ya kan? Lalu saya bilang, kalau memang mau sudah aman, kasih aku ngomong sama si Luga Botak ini, aku bilang. Ngomongnya kemarin si Luga Botak ini sama saya. Oh amannya bang, aman bang, nggak apa-apa bang, ya kan? Tapi sekarang si Luga Botak ini nggak mengakui. Oke, itu yang kedua. Matikan dulu midway Botak. Jadi doubling.
Ya, udah lanjut. Iya. Jadi kalau ada di dalam Bible, ya sesudah Yesus dikatakan ada nabi, makanya si Luga ini tanpa sadar mengakui dia inilah yang tadinya itu nabi-nabi palsu yang nggak tahu diri, ya kan? Kemudian masalah gereja diangkat tadi kan, masalah Denom. Dia ngaku karismatik, ya kan? Seluruh Indonesia saya sudah cek yang namanya gereja karismatik, nggak adanya nama si Luga Luga Tambunan si botak ini, nggak ada, ya. Nggak ada, dia ini orang-orang terbuangnya ini, orang stres. Makanya kemarin dia debat sama si Doni Tani itu kan, aduh malu kali aku nengoknya ini, pelangak-pelongok lah dia. Hah? Luga botak. Tolong saya mohon maaf saya potong sedikit. Haleluya, tolong jangan diserang personalnya, serang saja kenabiannya begitu. Oh gini kadang bang, dia kalau nggak diserang botaknya itu nggak sadar otaknya gitu loh. Oke. Udah cukup ya. Bentar lagi. 1 menit lagi, tenang dulu kau, weh. Gantian ya. Botak. Udah, dengarin sedikit lagi nih, 1 menit lagi nih Luga. Memang roh penyesat di dalam tubuhmu itu udah kepanasan kalau jumpa haleluya. Namanya haleluya, ya kan? Kena tengking itu roh dalam dirimu, itu roh kegelapan itu. Oke. Jadi, kenapa lagi-lagi saya tidak mengakui si Luga ini nabi? Pertama, dia pernah bernubuat di tahun 2021 bahwa dia katanya akan menikah tahun 2022. Ternyata ini sudah tahun 2023. Nggak nikah-nikah dia, bro. Malah dia jomblo karatan. Udah, gitu aja deh. Nanti nangis-nangis pula dia di sini. Oke, dilanjut. Silakan Luga. Ya, silakan Luga. Katanya Oke. Ale nabi palsu. Jujur ya, oke. Katanya takut sama dewa. Terus dia katanya mau ngebelain. Si dewa aja mas saya baik-baik kok ya. Saya ini pernah jadi ketua pemimpin anak jalanan se-Jabodetabek ya. Teman saya Ishak itu tukang pukul nomor 1 di Blok M. Teman saya Vincent itu abangnya dia itu satu rating sama Hercules. Jadi teman-teman saya itu semua tuh tukang pukul nomor 1 semuanya. Kalau lo nggak percaya besok kita ketemu di Blok F. Gue kenalin sama Ishak Patiasina ya. Itu yang itu anak buahnya John Kerry disikat sama dia. Jadi kalau untuk soal pukul memukul, gua itu tinggal gua ngomong bisa, tapi karena gua ini penginjil ya, gua datang untuk menginjili teman-teman muslim bukan untuk mau berantem ya. Gua ini Cironi Iblis yang main sama siapa tuh? Yang main sama si Limbat itu anak didik gua ya. Itu udah 5 kali bunuh orang. Jadi kalau gua suruh mereka mukul, lo bisa pecah kepala lo, bisa. Makanya gua bilang lo tinggal di mana sekarang? Ya, kemarin juga ada gurunya si Saragi yang pemain MMA itu sudah telepon gua, Bang Luga, tolong suruh dia bukan open camp, hilang itu orangnya. Ah, udah, jangan Bang. Kita ini menginjil, gua bilang kita menginjil bukan mau bunuh orang. Ya, karena kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sekarang kita melawan dukun-dukun, melawan roh-roh jahat di udara, memata musuh kita. Makanya dewa tuh habis gue berantem sama dia, gue bilang lu lucu loh dewa. Si dewa tuh orangnya lucu, asik. Kemarin dia ajak gua, Bang, kapan kita ketemu lagi ngobrol. Jadi gue bukan, kalau masalah soal fisik gue sorry ya. Gue pernah jadi ketua anak jalanan se-Jabodetabek di tanahnya Ciputra. Ciputra ngasih gue tanah di Ciputra World itu. Ya, nah itu satu. Biar lu tahu siapa gua ya. Kalau lo mau gue kenalin nama Ishak tukang pukul, habis lo. Nah, terus yang kedua, lo bilang gue tidak bergereja di karismatik. Teman gue pendeta Timotius Sardono, pendeta Niko. Lo tanya sama mereka, dia kenal gue nggak? Gitu loh. Sekarang lo gereja di mana? Lo dari tadi nggak mau ngakuin nama gereja lo, iya kan? Nggak. Kenapa lo nggak mau ngakuin nama gereja? Lo biar bisa nipu orang. Kalau lo bilang lo di karismatik, ajarannya Pak Niko di Komik 300 itu mengajarkan adanya nabi. Kalau lo memang di karismatik. Bosnya karismatik itu Niko, pendeta Pariaji. Nah, kalau lo bukan di karismatik, makanya gue udah bilang lo pasti di AKBP. Tapi lo nggak mau ngakuin, karena lo memang mau nipu orang. Lo bilang lo itu belum pernah debat terbuka. Itu sama si Aristo, itu gue udah pernah ketemu, udah pernah gue kopdar. Lo kopdar sama siapa pernah? Pernah nggak lo kopdar ketemu sama muslim? Nggak pernah kan? Karena kenapa? Lo takut dimatiin. Tolong lah. Si goblok satu ini, gue kemarin sama Farid Naik itu di tengah gue tuh 1.000 orang, di tengah gue cuma 2 orang. 1.000 gitu. Kalau gue mau dimati di situ bisa. Tapi kenapa gue nggak takut? Karena gue mengandalkan Tuhan Yesus. Lu pernah nggak kopdar bikin video ditonton orang? Nggak pernah kan? Kenapa lu nggak pernah? Padahal lu bilang jago debater, ketemu muslim aja lu ketakutan. Kenapa lu takut dimatiin? Kenapa lu takut dimatiin? Karena di dalam diri lu kudus. Kalau gue itu ada malaikat-malaikat raksasa di belakang gue pernah berdoa 7 malaikat datang. Itu yang menjaga gue. Jadi makanya nggak salah kalau gue bilang lu lonte.
Anak setan, goblok, tolol, masuk akal. Ya, diam loh, jawab. Tentu ya, dengar baik-baik. Kau bilang kau pernah kopdar dengan muslim. Iya benar. Dan disitulah kau mempermalukan dirimu menjadi olok-olokan. Ya kan? Kau mau menguji orang-orang si Kores sama Ustaz Sugi. Ya kan? Dengan kau berdoa dalam nama Roh Kudus. Ya kan? Apa yang terjadi? Kepalamu makin botak. Ya? Makanya saya bilang, ingat, dengar baik-baik ya. Kalau haleluya lagi bersabda, dengar. Kalau kau tidak berubah dalam 3 bulan ini, ya, bisa-bisa kau lumpuh. Jadi kau harus tobat segera nak ya. Dengar baik-baik itu nasihat saya. Kemudian ingat, haleluya itu nggak pernah ada sejarah kamu dia takut. Ya, kau dengar baik-baik. Kalau soal fisik, dengar baik-baik. Sebentar dulu. Oke. Kau diam dulu, ini giliran saya. Kau diam dulu. Oke. Lu preman di mana sih? Kau dengerin dulu. Lalu preman mana? Kasih kesempatan dulu, Ale. 4 kali kau udah kepanasan, dengar. Oke, sekarang begini. Saya belum selesai ngomong, Aristo. Ya, Saya belum. masalah fisik, ya. Kau diam dulu, tadi kau bilang kau udah selesai. Dengarin dulu. Masalah fisik, ingat bro, itu bukan mainan saya. Tetapi, haleluya, kalau memang sudah mutlak tidak suka dengan orang, saya itu bisa menyentuh orang, ya, tanpa menyentuh bisa koit. Ya, itu harus kau dengar baik-baik. Santet, berarti. Ya, makanya saya bilang kau itu bukan level saya. Ya. Santet. Oh bukan, makanya kau nggak tahu apa-apa. Makanya kau diam dulu lah, botak. Hei, botak. Hei, botak, diam dulu kau. Diam dulu kau, botak. Ini giliran saya, botak. Oke? Botak, dengerin dulu. Botak. Botak. Aduh, diamkan dulu, dia matikan dulu mic-nya itu, host. Kalau enggak, udah kepanasan itu, roh kegelapannya itu. Lanjut. Iya. Oke. Kenapa saya nggak terbiasa ngeladenin? Ini memang si botak ini, bah. Kau diam dulu, botak. Ya. Jadi saya itu nggak terbiasa. Tunggu Ale, yang muslim tolong di mute, tolong jangan tertawa ketika di buka mic anunya. Biar saja ini internal mereka, biar saja kita nonton saja. Oke. Jadi saya lanjut ya. Kau dengerin dia Luga botak ya. Kalau bicara bro ya tentang nubuat atau karomah dalam Islam, karomah kau itu nggak ada apa-apanya dibanding saya. Tapi saya nggak sesombong dan sesongong dirimu. Ya. Kau mempermalukan dirimu dan mempermalukan Tuhan Yesus. Ya. Kau diam dulu, ini giliranku. Aduh, botak. Botak, kau diam dulu. Kau diam dulu, botak. Open kayak banyak nggak berani selontar. Aduh, ini orang udah kepanasan ini loh. Kau tenang dulu, ya. Kau dengar baik-baik, ya. Haleluya, jarang-jarang nasihatin orang, ya. Kau lihat itu siapa? Si Farhan, ya kan? Aku bilang nggak lama lagi kau akan menikah. Udah menikah dia, ya. Jadi kau dengar baik-baik kali dia bicara. Jangan ngaku-ngaku punya Roh Kudus, roh setan yang ada sama diri kau. Ya. Kau itu sebenarnya orang depresi. Karena apa? Warisan dari keluargamu nggak bisa kau ambil. Saya paham itu. Jadi stop kau itu bernubuat berdusta ya di hadapan publik. Ya, jangan kau permalukan dirimu. Ini nasihat saya. Saya jarang-jarang nasihatin orang. Oke? Nah, saya lanjut sedikit lagi. Jadi begini, bro. Saya tahu kamu itu memang karismatik. Ya, tetapi nggak tercantum. Saya udah cek. Kemudian, karismatik itu bro, ya tidak ada yang namanya menyesat-nyesatkan tentang pakaian adat istiadat. Ya, tetapi kau berlebihan. Main adat ternyata. Kenapa berlebihan? Kau diam dulu biar ku jelaskan. Aduh, botak. Memang ku tamparnya nanti kepala kau itu. Adat ketahuan. Kau diam dulu. Oke? Nah, jadi begini. Jadi dengar teman-temannya, dia bilang, aduh main adat, kata dia. Tahu nggak kalian? Itu nama marga dia, itu dibuat oleh adat. Makanya saya bilang, ini nggak ada otaknya. Kalau kau memang sudah nggak mau main adat, kau lepas margamu, itu baru kau kuajugi jempol. Artinya kau betul-betul tidak mau adat. Ya? Artinya kau. Tetapi kalau masih menempel marga kau dengan namamu, berarti kau manusia munafik. Ya, ingat, marga kau itu ada karena adat. Ya, jangan kau jadi bodak. Dengar baik-baik nasihat saya sama kau. Ya, jadi stoplah kau mengaku-ngaku nabi di mana-mana, bikin malu. Kau nggak sadar kan? Saya lihat loh, saya lihat dari bola matamu itu, kau itu orangnya depresi. Kau nggak sadar mempermalukan diri kau di mana-mana. Ngaku-ngaku nabi lah, ngaku-ngaku pernah jalan-jalan ke neraka lah. Makanya sampai kau hujat ya nabinya oleh si Nabi si Dewa, makanya kau ditampol. Gara-gara apa? Halusinasimu terlalu tinggi. Ya, jadi ingat pesan saya baik-baik sama kau. Dalam 3 bulan ini kau cepat-cepatlah taubat ya. Jangan ngaku-ngaku nabi. Ya, begitulah kira-kira. Oke ya. Saya sekarang ngomong ya. Kemarin teman saya Nabi itu dihina-hina sama orang kayak begini, tabrak kereta mulutnya masuk besi, meninggal langsung di tempat. Jadi saya pun sebentar. Ini waktu saya bicara. Jadi kok nggak usah nakut-nakutin orang. Gua yang hina gua juga banyak meninggal. Ya betul, tolol. Jadi
Oke, maaf jikalau kata-kata saya berlebihan, tapi yang saya lihat dari si kawan ini, dia ini memang masih terlibat penyembahan Beelzebul adat istiadat Batak, yaitu ulos. Makanya saya bilang, musuh terbesar orang Kristen, orang Batak itu bukan Muslim. Musuh terbesarnya itu ada sosok yang namanya Beelzebul yang berdiam di dalam ulos. Makanya orang Batak, kalau mereka berdebat sama Muslim, mereka tidak terlalu nafsu. Tapi kalau membela adat, ini seperti ini nih. Ketika dia melawan Muslim, dia santai. Beda sama gua kan, kalau gua kan lo lihat gua baru bangun aja gua udah gua sikat semua. Tapi kalau dia enggak, tolonglah, dia begitu lembutnya. Tapi kalau dia bela adat, kenapa? Di balik adat ini ada yang sosok setan raksasa yang namanya Beelzebul. Sosok Beelzebul inilah yang sering menghajar bool mereka ini. Kan Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain. Beelzebul ini sudah menyamar menjadi adat istiadat orang Batak, sehingga dia kerjanya itu mencabuli. Secara alam roh mereka ini dicabuli oleh si Beelzebul. Makanya saya bilang dia ini lontenya Beelzebul. Nah, makanya Tuhan bilang, jangan kamu berzina dengan Allah-Allah lain. Di mata Tuhan kita itu istrinya. Ketika kita menyembah Allah lain, kita berzina. Makanya dikatakan dalam Yesaya pasal 13, Ohola dan Oholiba, yaitu Yerusalem dan Israel, telah bersundal dengan pemuda-pemuda Asyur yang jakarnya seperti jakar kuda dan auratnya seperti aurat keledai. Mereka meremas-remas susu keremajaannya. Jadi apa yang mereka si Haleluya ini, dia ini memang dia mainannya bukan di Muslim. Tapi dia ini ada yang memang satu sosok yang raksasa yang namanya Beelzebul. Itulah yang dimainkan sama dia. Makanya dia membela Yesus biasa, membela Beelzebul luar biasa. Ini guru palsu ini. Ya, dia mau ngancam-ngancam saya fisik, teman saya tukang pukul nomor 1 semua di Blok F. Kalau saya suruh dihajar habis loh. Tapi tujuan saya bukan mukul orang, ya, gitu loh. Saya di Jakarta Selatan, ya. Lo di mana? Lo pasti di hutan loh. Gua anak Jaksel, ya. Teman gue tuh orang gila semua, kayak tua copet Blok M, dari Simanjuntak, gue suruh mukul lo pasti dipukul loh. Petinju semua, pelatih tinju. Nah, makanya tapi saya nggak mau main fisik. Saya orangnya mengasihi, ya. Jadi ini orang satu ini adalah kenapa gue bilang lonte? Karena memang ketika bangsa Israel itu menyembah, itu di mata Tuhan seperti lagi ngelonte. Itu gue ngomong lonte itu nggak sembarangan, itu real, gitu loh. Makanya dia bela adat istiadat. Tambunan itu adalah nama silsilah. Itu nggak ada urusannya dengan adat. Kenapa gue bilang nggak ada urusan dengan adat? Karena bangsa Israel pun memakai suku Yehuda. Turun-temurun, Yehuda, suku Yehuda, sama kayak marga. Itu nggak ada urusannya dengan adat. Adat istiadat itu adalah ulos, memanggil arwah. Ulos itu dipakai memanggil arwah-arwah roh jahat. Makanya di Keluaran pasal 20, terkutuklah, najis lah bagi orang yang memanggil arwah. Ketika kita memanggil arwah leluhur, kita sedang menduakan Tuhan. Karena arwah leluhur itu adalah Beelzebul yang menyawar menjadi arwah leluhur. Adik saya, ya. Keluarga saya semua pejabat, ya. Markosi Mare-Mare itu Kajati, ya. Adik saya Kasintel di Samosir, ya. Keluarga saya semua penguasa di Tapal Utara. Kalau saya mau pukulnya anak satu bisa, gitu loh. Ya, terus tapi saya nggak mau, gitu loh, ya. Saya mau menegur lo secara firman aja, biar Tuhan yang menghukum lo, ya. Gitu. Jadi si penyesat ini, si guru palsu ini makanya dia kalau udah saya doain dia pasti dia diam dia. Nah makanya saya bilang dia ini adalah pesundal, sundal dia, guru sundal, pendeta sundal ini, pendeta sundal. Nggak tahu, pasti belum dibaca selam ini, pasti nggak dapat bahasa roh. Jadi dia kesat. Nah, memang kesesatan orang tuh beda-beda. Ada yang sesatnya di adat, ada yang sesatnya di agama. Kalau ini sesatnya tuh di adat. Makanya dia melawan Nabi. Kenapa dia melawan Nabi? Karena roh Beelzebul di dalam diri dia. Ya, kalau kami berdoa, sudah pernah kami tagih yang namanya Beelzebul itu setinggi Monas itu waktu kami berdoa di Stadion Gelora Bung Karno itu. Tim dari pendoa jaringan doa nasional. Jangan lo bilang gue nggak diakui di karismatik. Kemarin aja gue datang ke gereja karismatik, pendetanya turun dari mimbar, ada nabi datang, turun gue dipeluk gue. Itu gereja karismatik. Lu jangan bilang gue nggak diakui nabi di karismatik. Lu itu dari gereja mana? Lu juga belum jelas, nggak tahu lu. Gereja lu di mana? Di gereja karismatik itu diajarkan nabi masih ada, anak setan. Ya, itu diajarkan tuh di Kom 200, Kom 400. Lu anak setan, lu ngajarin orang lagi lu. Udah sok-sok ngebela gue sama dewa lagi. Gak perlu gue butuh belaan lo, gue aja ketua anak jalanan pernah kok, tukang-tukang tusuk semua teman gue suruh lo digulung. Tapi gue bukan ke situ arahnya. Kalau mau pejabat, abang gue Kajati, itu Kajati Riau, abang gue tuh Markosi Mare-Mare, ya, anak mama tua gue itu. Dia udah ngomong sama gue, kamu kalau ada yang aneh-aneh, pasti gue bela kok, ku telepon lo diangkut lo. Lu jangan sembarangan lo, ya. Bajigur, dah lo ngomong lo ucok, bedul. Dengar tahu. Germo Beelzebul, dengar Germo Beelzebul. Dengar bro, kau barusan mengatakan teman-teman kau Germonya Beelzebul. Makanya siapa yang berteman dengan kau jadi, ya kan? Kedua, dengar bro ya, jangan kau
keluarga kau. Kau matikan dulu mic, kau ngomong apa-apa dari tadi aku diam toh. Udah mulai takut ya. Ya kan? Dengerin. Kau di depan saya jangan bicara keluarga kau pejabat. Ya, detik ini pun saya bisa telepon Jokowi. Enggak sesombong otak botakmu itu. Ya, kau dengar baik-baik. Ya, kau dengar baik-baik. Ya, kau diam dulu, terguncang kau kan? Matikan dulu mic-nya itu, host. Ya, karena udah terguncang rosetannya itu. Jadi jangan kau anggar ya keluargamu pejabat ini itulah. Ya, norak kau itu, kampungan sekali kau itu. Makanya saya bilang setiap apa yang keluar dari congormu yang bau busuk itu selalu mempermalukan dirimu. Kau bicara keluarga kau pejabat inilah itulah. Lah ini detik pun saya bisa telepon Jokowi, nggak sesongong congormu. Ya. Jadi kau diam dulu. Ini giliran saya, oke? Siapa sih? Loh, nggak perlu kau tahu saya siapa. Nggak perlu kau tahu saya siapa. Makanya saya bilang dengerin. Ini giliran saya. Tadi kau suruh aku ngomong, giliran aku ngomong kau kepanasan, ya. Tahu nggak? Sebenarnya ketika aku pun bicara sama kau, aku itu udah merendahkan diriku, ya. Karena tuh kau itu bukan levelku, ya. Tapi nggak apa-apa lah, supaya kau nggak digampar. Kau diam dulu. Aduh, ini orang udah terguncang ya begini. Si penyembah ulos. Kau diam dulu. Kan ketahuan dia panas kan? Itu karena apa? Memang jujur ya, kalau orang ada di dalam tubuhnya itu roh kegelapan, pasti mencak-mencak itu ketemu haleluya. Serius. Oke, saya lanjut ya. Tenang kau di situ, Germo Bisibul. Oke. Jadi gini bro. Kamu itu ya, jangan selalu ya menjadi orang yang rasis soal adat istiadat di Nusantara ini, ya. Ingat. Jadi lepas lo ngomong. Aku jamin. Diam dulu kau ini makin keras. Kau diam dulu botak. Itu keras kan? Dengar. Kau diam dulu ya ampun. Ini si botak. Katanya Nabi. Masa mengatur waktu aja congormu nggak bisa kau tutup. Kau ini bikin malu saja kau bah. Dengar baik-baik. Oke. Jadi kalau kau selalu benci dengan adat, apakah kau tidak punya bere? Apakah kau tidak punya tulang? Apakah kau tidak punya namboru? Kalau masih itu ada sebutannya di keluargamu, ya betul-betullah kau anak durhaka kau. Makanya saya ingatkan, 3 bulan ini kalau kau nggak tobat, hati-hati loh. Mulutmu itu bisa peot kemana-mana. Ya, karena memang biasanya kalau orang udah melawan sabda dari haleluya, ya biasanya itu parah. Tapi kebanyakan sih ada yang datang minta maaf, akhirnya pulih lagi. Ya, jadi semoga kau nanti jangan sampai aku nggak mau maafin kau. Kasihan kau ya kan, ngesot-ngesot kau jalan. Ya, jadi dengar baik-baik sekali lagi bro. Jadi sekarang kau diam dulu. Aduh, kau ini udah terguncang atau gimana nih? Aduh, kau itu gimana nih? Enggak, tadi lu kan keras. Kau, ya memang ini masih keras ya, botak. Ini masih keras, botak. Kau diam. Belum. Botak. Keras beda. Beda. Terguncang kau ya. Makanya dengar ya. Kau tadi giliran ngomong. Dengar, kau giliran ngomong apapun aku diam. Aku mute itu langsung mic saya. Ya. Ya udah. Enggak, aku cuma ngomong gini. Iya nanti kau ngomong. Ya, oke. Jadi ketika aku naik di sini, harusnya kau bersyukur. Makanya kau nggak digamparin sama ibu dokter. Matikan dulu. Gini bandel kali si botak ini jadi doubling. Lah. Woi botak. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya lihat sekarang di dalam tubuhmu itu, ya memang ada ya sosok Dajjal lah itu saya bilang, Dajjal itu ya. Karena memang bertanduk-tanduk nggak karu-karuan itu Dajjal yang ada di tubuhmu itu, ya. Nah, makanya kau kunasihatin, kuingatkan kau, cepatlah kau taubat. Ingat, jangan ngaku-ngaku nabi. Oke? Ini pesan saya buat kau ya. Stop kau ngaku-ngaku nabi. Ya, stop kau mengaku-ngaku berbahasa roh. Ya, stop kau menghujat-hujat. Kau diam dulu, woi, Germo Bezebul. Kau diam dulu, oke? Ngelonte kau stop. Si Germo ini nggak bisa diam, udah kepanasan kau ya. Kusiksa itu roh setan kau itu, makanya tersiksa kau di situ. Dengar baik-baik. Kau itu bro, ya cepat-cepatlah kau tobat. Ingat, aku jarang-jarang lu mau nasihatin orang, ya. Karena memang kulihat satu sisi saya kasihan nengok kamu bro. Kamu itu tertekan batinnya luar biasa, ya. Kepahitanmu itu luar biasa bro, ya. Makanya saya nasihatin kamu, buruanlah tobat, jangan ngaku-ngaku nabi. Gantian. Aduh, giliran aku ngomong ini loh. Lama-lama. Saya nggak akan lama kalau kau nggak ganggu. Botak cakilik. Kau dengar baik-baik dulu. Sikit lagi nya ini, ya. Jadi. Sebelum ini saya potong dulu. Kalau mati handset saya habis baterainya ya. Lanjut. Iya. Jadi berhentilah kau itu luga Germo Bezebul.
Ya, satu, kenapa kau sampai detik ini masih jomblo karatan? Itu faktor dari roh-roh setan yang selalu melingkarin dirimu. Ya, makanya orang tuamu mengharapkan kau cepat menikah, tapi gagal toh. Gara-gara apa? Kau selama ini mengikuti ya kesesatan-kesesatan, roh-roh kegelapan. Makanya berhenti kau dari situ. Kedua, jangan jadi manusia yang munafik iman, fanatik iman. Karena itu yang terjadi sama diri kau. Kau merasa paling benar, kau merasa paling suci, padahal kau itu germonya Beelzebul. Ya, itu aja pesanku sama kau. Biar botakmu itu nanti bisa mengkilap itu. Ya, udah ngomong lah kau kalau mau ngomong. Oke. Udah ngomong lah kau kalau mau ngomong. Aku kayaknya lebih ganteng gue daripada lo ngomong-ngomong gue botak. Lebih ganteng gue kan? Oke, itu satu poin ya. Terus yang kedua, saya perhatikan omongannya si Haleluya ini udah agak lembut dia. Ketika pertama itu kerasnya bukan main. Ketika aku ngomong bahwa abangku ada Kajati Riau ya, lo cek aja di Riau itu Kajatinya siapa, itu tanya Marco Simare-Mare, itu abang gua. Gua ngomong kayak gini didengar lo sama dia, ditransfer gua kemarin 1 juta. Bang, 1 juta dulu ya, biasanya 5 juta gitu kan. Jadi, nah makanya kalau misalnya lo nakal, itu nanti langsung gue daftarin nama lo di situ. Ya, bisa biar lo langsung tinggal diangkut. Jadi gini. Tapi lo ketika tadi ngomong pertama, ya, lo keras banget. Tapi ketika gue ngomong kedua, giliran gue ngomong teman gue Ishak Patiasi dapet tinju tukang pukul nomor 1 di Blok M, itu lo langsung ciper. Nah, makanya kan gue udah bilang, ayo kita ketemu. Maksud gue pengen ketemu, gue temuin lo sama Ishak sama si Vincent. Si Vincent, panglima si Hercules. Nah, kalau si Ishak, anak buahnya Jorge digebukin sama dia. Nah, makanya gue suruh lo ketemu, lo langsung jiper kan. Gue kalau gue bilang, Ishak tolong disikat habis lo. Gitu, bener. Karena gue kan sama Ishak kan memang teman penginjil gue kalau nginjil kemana-mana kan sama Ishak Patiasina. Lo cek di Blok M, tukang pukul nomor 1, Ishak Patiasina itu teman gue. Ya, kalau gue suruh pukul, dipecahin beneran lo. Tapi, jangan sampai lah, karena tujuan kita kan bukan ngumpulin orang, ya kan. Nah, itu. Terus teman gue ada juga orang Batak Marganai Baho juga udah pengen ngomong sama gue. Tolong bang suruh open camp, itu bisa langsung hilang tuh orangnya. Udah gak usah bang, kita ini kan nginjil, biarkan Tuhan lah yang menghukum kita, pembalasan itu hak Tuhan gitu ya. Terus yang kedua, yang ketiga ya, omongan lo semakin agak lembut. Gue bilang Cilontong banyak yang dipakai. Ini bolnya ini udah robek ini. Udah capek gue denger lo berdua. Ya udah sekarang intinya gimana? Udah gini aja, dia ini intinya anak setan. Dia ini adalah hukum dan tradisi Yahudi itu. Tradisi Yahudi hanya berlaku untuk Bani Yakub, bukan untuk manusia. Bahkan nenek moyangnya Bani Yakub tidak dibebankan hukum Yahudi, tradisi Yahudi. Jadi maksudmu tanpa kematiannya di kayu salib pun Taurat itu nggak berlaku untuk selamanya, gitu maksud lu? Taurat hanya untuk Bani Yakub, Harom. Di luar dari Bani Yakub, hukum Taurat tidak berlaku. Tetapi perintah-perintah yang diterapkan oleh Allah kepada Bani Yakub, kepada manusia, itu berlaku. Satu contoh. Jadi kalau kayak gitu sia-sia lah dia. Sebentar Harom. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu membawa syariat masing-masing. Saya bilang syariat. Hukum dan perintahnya itu berbeda-beda. Satu, contoh Yahudi. Yang diharamkan oleh mereka itu apakah babi saja? Tidak. Bahkan makan unta pun tidak boleh. Terus umat muslim bagaimana? Umat muslim dihalalkan. Karena apa? Karena datangnya Nabi Muhammad itu membawa syariat yang baru lagi. Terus Bani Yakub, soal bab pernikahan, apakah ada larangan poligami? Gak ada. Adakah batasan? Gak ada. Di zamannya Nabi Musa, Nabi Daud, batasan poligami itu tidak ada. Bebas. Nah, terus datangnya Nabi Muhammad membawa syariat baru, salah satunya juga membatasi poligami, cukup 4 istri saja. Terus sebelum turunnya Al-Quran, apakah waktu itu di zamannya Nabi Muhammad, pada waktu zaman jahiliyah, ada pernikahan mut'ah, perkawinan mut'ah? Ada. Mulai di zamannya Nabi Muhammad ada perkawinan mut'ah. Turunnya Al-Quran, itu menghapuskan yang namanya perkawinan mut'ah. Karena itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Coba kau bayangkan. Perkawinan kontrak. Si perempuan menikah dengan si laki-laki ini kontrak selama 6 bulan. Ternyata dia hamil, mereka cerai. Terus si perempuan nikah lagi sama yang lain. Terus anaknya ini bagaimana? Siapa binnya? Nah ini, waktu di zaman Nabi Muhammad sudah ada perkawinan mut'ah, jangan salah. Tetapi Islam mengharamkan. Datang yang Quran mengharamkan itu. Makanya saya bilang setiap Nabi dan Rasul diutus oleh Allah membawa syariat masing-masing, Arom. Gini Bunda Nora gini. Kenapa ada hukum tentang diperbolehkan poligami? Maksudnya apa, Bunda Nora? Oke. Jadi begini,
Di Kristen pun juga tidak ada larangan poligami. Yang ada hukumnya Nggak apa? ada, nggak ada. Apa yang dipersatukan Tuhan Betul. tidak boleh diceraikan oleh manusia. Betul. Nggak ada perintah, nggak ada perintah Nah. dan nggak ada larangan. Nah, itu apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Emang poligami bercerai? Tidak, poligami menambah. Kenapa Allah mengasihkan poligami? maksudnya kenapa? Sebentar dulu, kan bertanya Arom. Kenapa Allah mengizinkan berpoligami? Tetapi ingat, di zaman dahulu Allah tidak membatasi. Datangnya Al-Quran, diutusnya Nabi Muhammad, itu membatasi. Membatasi loh, udah bersyukur, dibatasi loh. Dulu ngeri, mau 10, mau 12, mau 20, mau sampai ratusan. Ingat Salomo, 1000 loh. 300 gundik, 700 Betul. istrinya. Betul. Nah, betul. kenapa diizinkan poligami? Itu solusi bagi suami istri yang nggak ingin bercerai tetapi ada masalah. Masalahnya apa? Ini secara logika dan ini secara logika dan kemanusiaan, Arom. Kamu menikah seorang perempuan yang dimana 15 tahun, perempuan itu tidak bisa membuahi, alias dia mandul. Kamu pengen punya keturunan. Kalau kalian suami istri sanggup untuk mengadopsi anak, silakan. Tetapi ingat, di dalam Islam hukum waris tidak bisa diberikan kepada anak angkat. Terus ingat, di dalam Islam, anak yang diadopsi ketika anak itu besar, diadopsinya besar, tidak pernah disusui oleh si istri, kalau dia berjenis kelamin laki-laki, itu bukan mahramnya. Ingat, anak perempuan yang diadopsi, ketika dia sudah besar, dia kepada suami Anda, ya, itu bukan mahramnya. Karena hukum mengangkat anak angkat, itu dihapus. Tidak ada anak angkat di dalam Islam. Gak ada. Bukan mahram itu, kecuali sepersusuan. Contoh, saya melahirkan anak, tetangga saya melahirkan anak. Ibunya tidak bisa menyusui karena ada penyakit. Saya susui, sampai 5 kali berturut-turut sampai anak itu kenyang. Itu terus ketika dia besar, dia jenis kelamin laki-laki, anak saya perempuan. Bisa mereka menikah? Tidak. Saudara sepersusuan. Saya mandul, saya angkat anak laki-laki menjadi anak saya. Besar. Terus bagaimana anak laki-laki nih? Mahram kamu, Nora, karena kamu udah biaya dari kecil? Enggak. Gak ada. Itu bukan mahrammu, walaupun kau membiayai dia. Nah ini Islam ketatnya. Terus bagaimana solusinya? Saya masih cinta sama suami saya. Saya masih cinta sama istri saya. Saya ingin punya keturunan. Itu solusinya apa? Berpoligami. Kalau si istri ikhlas, suaminya berpoligami karena dia sadar bahwa dia tidak bisa memberi keturunan, Allah menjanjikan apa kepada istri itu? Surga. Karena berat yang berpoligami ini. Oke. Berat. Mengikhlaskan suami kita berbagi, sebentar. Mengikhlaskan suami kita berbagi kepada perempuan lain karena kita menyadari kekurangan kita. Makanya Allah menjanjikan surga bagi perempuan yang ikhlas suaminya berpoligami. Oke. Nah itu tujuannya berpoligami. Bukan kau untuk menyodorkan burung kau. Satu lagi Nora, satu lagi ya. Satu lagi. Oke. Ini Nora. Ah. Sebenarnya gue ini belajar Islam itu kenapa gue bilang hatam Al-Quran sampai 3 kali itu Al-Quran. Pelajari Al-Quran dalam tuh. Tujuan awalnya kan gue dibeasiswakan dari gereja itu lanjut S2 itu untuk misionaris ya. Jadi gue perdalam lah tentang Islam. Memang nggak gue temukan, makanya gue mundur untuk melanjutkan menjadi misionaris karena banyak bantahan ketika menemukan satu data yang untuk ngorek, ternyata data lain membackup itu gitu loh. Ada data yang selalu membackup dan gue nggak dapat dan gue nyerah. Oke, gue nyerah kali ini lah. Gue nyerah. Jadi gini, satu lagi nih Nora. Ya, coba kau jawab tapi pakai rasio yang normal ya Nora ya. Dan kalau bisa ada jawaban sesuai data Nora. Gini Nora, kenapa ketika ada hukum yang bertentangan dengan syariat atau ajaran baginda Nabi Muhammad itu, kenapa bisa ada tiba-tiba hukum diperbolehkan? Ini contoh, misalkan contoh. Ada ayat begini, barang siapa menyerupai kaum tersebut, berarti dia termasuk kaum tersebut, gitu ya. Oke. Jadi gini, saya melihat banyak karyawan-karyawan ketika Natalan itu menggunakan topi-topi Natal, menggunakan atribut Natal, atribut Kristen, gitu ya. Itu kenapa ada ulama yang memperbolehkan, kenapa ada yang tidak memperbolehkan? Itu gimana Nora maksudnya? Memperbolehkan apa? Salah satu contoh mengucapkan Natal gitu. Ya untuk customer service-nya pasti di depan itu kalau di mall. Padahal nah ini bagus, ya. Ini bagus pertanyaannya. Yang logik. Kalau yang logik dan gue bisa terima, gue tampung, gue ikutin lo, Nora. Jadi begini, saya jelaskan mulai dari kafir ya, kata kafir, kafaro, artinya menutup diri, kan begitu ya. Nah, yang mau saya jelaskan begini, Arom, ini secara logik. Ini saya mendengarkan dari
Ustadz saya, kamu mengatakan ulama, para ulama. Ini saya akan mengatakan ini merujuk kepada oknum. Ada orang yang paham Islam, tetapi ada orang yang tahu ilmu Islam tapi tidak memahami. Ada. Dia seorang ulama. Terus bagaimana soal yang mengucapkan Natal? Diharamkan. Kenapa? Kafir artinya menutup diri. Merujuk kekafiran, seorang Islam yang beragama Islam ada beberapa macam. Salah satu, seperti yang dikatakan, dia pergi ke gereja, padahal dia tidak beribadah, ya kan? Dia pergi ke gereja, dia melakukan hanya untuk bertoleransi. Itu tidak boleh, udah merujuk kekafiran. Terus yang kedua, dia mengucapkan selamat Natal. Dari lisan, itu sudah bisa merujuk kekafiran. Kenapa? Ketika dia mengucapkan Natal, berarti dia meyakini bahwa hari Natal yang dirayakan oleh umat Kristen, yang dimana kita tahu Natal itu adalah kelahiran Tuhan. Berarti dia meyakini, berarti dia sudah menentang ya apa yang tertulis di dalam surat Al-Ikhlas. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Terus kenapa kau ucapkan Natal? Kenapa kau mau menyerupai satu golongan itu? Yang dimana golongan itu sudah tidak mengikuti syariat akidah Islam. Kamu merayakan Natal, saya ucapkan, hanya bentuk toleransi saya. Islam, toleransinya apa? Antar umat beragama dengan dengan tidak mengganggu ketika mereka beribadah di gereja. Kamu tanggal 25, tanggal 24, atau tanggal berapa beribadah di gereja, merayakan kelahiran Tuhan kalian, silakan. Kami minta tolong umat muslim, tolong jaga-jaga di luar. Kami jaga, tapi tidak kami ikuti peribadatan kalian. Bentuk toleransi kami. Terus mengucapkan Natal. Lisan kami ketika mengucapkan Natal, berarti kami sudah menentang Al-Ikhlas. Bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya saya bilang, kalau ada Islam, beragama Islam, dia mengucapkan Natal hanya bentuk toleransinya, keluarga saya Kristen semua, Arom. Mulai kami masuk Islam, bapak saya masuk Islam, tidak pernah sedikit pun ada chat dari WA, telepon, mengucapkan selamat Natal ya kakak, selamat Natal kakak, selamat Natal abang, gak ada. Kenapa? Karena ketika lisan kami mengucapkan selamat Natal, berarti kami mengimani juga, mengakui juga bahwa Tuhan dilahirkan. Itu salah. Itu salah. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, sekelas ulama pun, saya akan katakan bahwa ajaran dia tidak benar. Tapi bilangnya diperbolehkan karena saya sudah katakan, sekelas ulama pun Arom, berarti ajarannya tidak benar. Karena bentuk kekafiran bisa dari lisan. Ketika kita mengakui Allah itu beranak dan tidak diperanakan. Ingat. Kan gini, Nora, dengan alasan dia bahwa kalau tidak mengikuti aturan itu kan hilang pekerjaan. Dia akan mengganti dengan karyawan yang lain. Berarti kan nggak adil dong kalau jawabannya begitu. Gimana? Benar Ustadz itu dong. Sekarang begini. Apakah pekerjaan yang kamu tempati ini, kamu yakini itu akan membuat kamu sejahtera sampai 7 keturunan? Itu dulu. Gini. Enggak, itu dulu Arom. Biar enak kita, jangan begini lagi. Apakah kamu yakin ketika kamu ya tidak mengucapkan Natal, kamu dipecat, apakah kamu yakin kamu akan mati kelaparan? Itu aja deh, jangan yang itu. Ya kalau saya mah aman-aman aja. Tidak. Saya bertanya, apakah kamu yakin ini terjadi dulu sama kamu? Kalau kamu tidak mengucapkan itu, kamu dipecat, kamu akan mati kelaparan? Ya nggak tahu kan, kebutuhan orang beda-beda sih, Nora. Nah, karena gini loh Bunda Nora. Mungkin kenapa mereka mau bertanya tentang itu, boleh nggak sih sebenarnya? Karena mereka memang mencari pekerjaan sulit, Bunda Nora. Ya hanya itulah pekerjaan yang dia dapat. Kalau dia nggak kerja di situ, nggak dapat pekerjaan. Gitu loh maksudnya. Paham nggak sih yang saya maksudin gitu loh? Oke, jadi begini Arom. Itu namanya orang yang sudah mengukur kekuasaan Tuhan. Cacing saja diberikan oleh Allah apa? Rezeki. Makan dia. Burung di udara. Makan dia. Semut yang kita lihat kecil, yang kalau kita picak dia tidak ada darahnya, makan. Terus kita, makhluk Tuhan yang sempurna loh. Manusia ini makhluk Allah yang sempurna, jangan salah. Makhluk Allah yang sempurna itu adalah manusia. Tetapi dikatakan di dalam surat An-Anfal ayat 55 apa? Makhluk Allah yang paling buruk di sisi Allah itu siapa? Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Coba baca. Makhluk Allah yang sempurna adalah manusia. Kenapa? Karena manusia ini tidak samalah dengan hewan. Makanya dikatakan sempurna. Manusia itu memiliki akal. Hewan tidak punya akal tetapi punya insting. Nah, kalau kamu sudah mengukur, cari pekerjaan susah ya Allah. Terus bagaimana? Kamu mungkin tidak pernah mendengarkan kisah-kisah para nabi.
Satu contoh yang saya angkat, siapa? Yang bernama Bilal. Seorang budak yang pada waktu itu dia disiksa oleh tuannya. Dia masuk Islam, dia disiksa oleh tuannya. Apakah dia langsung berubah? Akhirnya jadi tidak menyembah kepada Allah? Enggak. Terus siapa kamu? Ketika kamu sudah menentang akidahmu, pekerjaan itu, ya, karena ketakutan kamu, akhirnya kamu memilih apa? Menyerupai orang kafir. Kamu sudah menyerupai orang kafir. Bos kamu Kristen. Gaji kamu 100 juta. Anak istri kamu mendapatkan semua yang enak-enak. Tapi ketika dibuat aturan, kalau kamu tidak mengucapkan selamat Natal, saya pecat. Hello. Yakin kamu? Kamu lihat itu, bencana-bencana. Pajero, Alphard semua habis. Rumah tingkat 10 yang harga mungkin 1 M, habis. Bisa nggak kamu punya bos, ya, memberikan kamu membangun rumah lagi, utuh, seperti kemarin? Bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan bos kamu itu, mungkin juga sudah habis. Hartanya habis karena bencana. Gaji kau 200 juta. Hanya karena kamu tidak mengucapkan selamat Natal, kamu dipecat. Akhirnya kamu mengucapkan. Lisanmu sudah mengakui bahwa Tuhan itu dilahirkan. Terus apa yang terjadi? Besoknya kamu terima bonus 500 juta. Rumahmu terbakar. Anakmu mati 2 di dalam. Bisa nggak dia pertanggungjawabkan? Bos, tengok bos, anak saya 2 mati bos. Hidupkanlah bos. Bisa nggak? Allah itu sudah menetapkan rezekinya, Arom. Itu Ingat, Arom. logikanya. Itu logikanya. Iya, tunggu dulu. Masuk, Ingat, masuk, Arom. masuk. Logikanya masuk. Cuman Ya, gini, sebentar Arom. Sebentar, sedikit lagi. Ingat Arom. Ini bagi umat muslim, ya. Ini bagi umat muslim. Kalau sesuatu pekerjaan yang sudah menentang akidahmu. Salah satu contoh ya. Waktu berapa tahun yang lalu, kami udah masuk Islam semua, Arom. Neneknya bapak saya meninggal. Kami pulang kampung. Apa dikatakan sama orang di kampung semua? Kalau ikut kalian nanti acara, suruh dulu si Nora dengan anakmu yang lain buka jilbabnya, baru bisa ikut acara. Saya bilang, dia siapa? Dia siapa yang menyuruh saya untuk membuka ini hanya mengikuti acara adat istiadat Batak? Saya tidak perlu hadir, gak perlu, karena kehadiran saya di situ, kalau sudah membuat saya jadi menentang syariat, yang dimana Nabi Muhammad diperintahkan untuk setiap perempuan muslimah menjulurkan hijabnya menutup aurat, terus saya, karena adat istiadat, agar mereka tidak melihat bahwa kami satu keluarga sudah masuk Islam, kami disuruh buka ini. Siapa lo? Emang kau menjamin saya masuk surga? Siapa kamu? Ketika kamu mencat saya, kamu emangnya menjamin saya tidak akan makan lagi? Gak ada kan? Emangnya bos kamu bisa menjamin kamu tidak makan lagi? Emangnya bos kamu menjamin bahwa dia akan hidup selamanya? Emangnya bos kamu menjamin bahwa dia tidak akan gulung tikar? Enggak. Kristen diberikan oleh Allah itu banyak sekali kesenangan di dunia. Ingat Arom, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah diberikan oleh Allah kesenangan. Tapi hanya cukup di dunia. Kelak nanti di surga sana tidak ada. Di akhirat nanti nggak ada. Karena apa? Karena sudah tercatat di dalam Al-Quran. Baranya api neraka. Yang menghidupkan api neraka itu siapa? Orang kafir. Yang akan duduk bersama dengan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan orang-orang munafik. Manusia tidak menjamin kehidupanmu. Yang menjamin kehidupanmu hanyalah Tuhan, Allah. Makanya Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami, berikanlah kami, berikanlah kami. Allah mengajarkan untuk meminta kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Begitu Arom. Betul. Jadi gini, maksud saya gini Bunda. Betul. Masuk logika masuk. Oke. Karena mintalah maka. Masuk logika tadi kau bilang katanya mau apa? Sekarang udah dijawab. Bentar dulu. Ya. Di mana letak Maha penyayangnya Tuhan kalau dia sendiri itu, hambanya itu sendiri dituntut mencari nafkah untuk keluarganya gitu. Kerjaan dia kan mulia, dituntut untuk mencari nafkah. Gitu loh Bunda Nora. Kenapa ketika melanggar itu tetap disalahkan gitu? Apakah berdosa jatuhnya? Karena kan dia nyari uang rezeki yang halal. Gitu loh. Kenapa disalahkan? Sekarang begini. Gitu loh. Oke, saya jadi kayak Oten. Jadi begini. Arom, hidup di dunia ini bukan seperti kamu bangun tidur, makan, kenyang, tidur, bangun, jalan-jalan, capek, makan, tidur. Enggak. Hidup ini ada ujian, bro. Hidup ini ada ujian. Pekerjaan ujian.
istrimu ujian, anakmu ujian, suami ujian, ibumu ujian, ayahmu ujian, keluargamu ujian, saudara-saudaramu ujian, hartamu ujian dari Allah. Nah, sekarang ketika Allah kasih ujian seperti itu, yang dimana itu bertentangan dengan syariat agama perintah Allah, kamu ikuti nggak? Allah tuh mengasihkan suatu apa? Suatu pilihan. Makanya saya tadi sudah katakan, saya bekerja di perusahaan ini, yang dimana perusahaan ini kita buatlah SPG. SPG ini kita tahu berpakaian seksi ya. Lumayan loh, 600.000 satu hari. Hanya berapa jam? Hanya menjajah-jajakan apa? Rokok atau SPG Betul, rokok lah. betul, itu faktanya. Nah, ya, oke. Nah, itu menentang. Menentang apa? Perintah Allah. Syariat Islam. Di mana perempuan diwajibkan untuk berhijab. Sabar. Sebentar dulu, Arom. Nah, sekarang menurut kamu, ketika kamu melakukan seperti itu, apa yang kamu dapat? Uang 500.000. Seberapa kamu tahan? Bisa nggak 500.000 bertahan 5 tahun? Enggak kan? Tapi dosa udah kamu buat. Perintah Allah udah kamu tentang. Lebih kuat mana sih? Perintah Allah atau uang? Sementara yang ngasih uang itu siapa? Allah itu sendiri. Allah kasih kamu rezeki, ini haram. Saya kasih kamu 1 miliar. Saya lihat, apa yang akan kamu pergunakan 1 miliar ini? Kan ujian itu. Ujian itu. Saya kasih kamu 500.000 nih, ha? Tapi, saya lihat, apa enggak kamu mengikuti apa yang mereka inginkan, bahwa kamu harus berpakaian seksi? Ujian. Kalau kuat imanmu, kamu akan menentang 500.000. Terus Allah bagaimana? Allah nggak tinggal diam, dikasihnya mungkin yang lebih. Itu yang nggak kita tahu. Kita tidak tahu. Oke, saya bilang, gaji kamu 100 juta, tapi kamu dipecat hanya gara-gara kamu mengucapkan selamat Natal, karena itu menentang akidah kamu. Terus kamu berpikir Allah tidak akan? Allah akan membiarkan kamu? Enggak lah, Rom. Gini, bentar. Gue kemarinnya survei ada salah satu mall lah ya. Ya gue sebut aja nggak apa-apa di Jakarta ini ya. Di SC dekat Grogol sini. Gue survei salah satu karyawan. Dia menggunakan topi Natal. Gue bilang gini, karena waktu itu gue lagi makan, dia juga lagi break makan. Jadi gue tanya gini sama dia. Bukannya kalian tidak diperbolehkan dalam agama kalian menyerupai salah satu kaum? Apa kalian nggak tahu? Gue bilang. Dia jawab dia tahu, cuman karena kebutuhan untuk membeli sesuatu di keluarganya dia harus lakukan itu. Masa iya disalahkan, Pak? Nah, dia nanya ke gua gitu, Nora. Harusnya kalau Tuhan itu adil, gua jawab harusnya kalau Tuhan itu adil nggak disalahkan dong. Gitu. Jadi begini, Arul. Saya sudah bilang, sama seperti perempuan pelacur. Untuk kebutuhan makan dia. Kalau kita tanya ngapain kamu melacur? Dia bilang untuk makannya. Apakah salah? Terus, ada nggak perintah boleh melacur? Jangankan untuk melacur, mendekati zina saja, mendekati saja tidak boleh. Janganlah engkau mendekati zina. Itu kata Allah. Janganlah engkau mendekati, bukan melakukan ya, mendekati saja tidak boleh. Nah terus, kamu bagaimana melacur? Kan begitu? Boleh nggak? Kan dia cari uang, kan untuk makannya. Kan begitu? Nah itu sekarang, yang jadi apa kita? Bahan kita. Saya butuh makan. Saya pakai ini, bagaimana lah perut saya? Kan begitu. Emang pilihan itu cuma satu ya, Rom? Ya, enggak. Pilihan itu cuma satu. Pilihan itu banyak, Bunda. Cuman kan jawabannya pasti, saya kan kayak kemarin aku bilang, yang ketika aku ngobrol, aku bilang, emang kalau nggak di sini nggak bisa kerja tempat lain, aku bilang, yang nggak mengharuskan, aku bilang. Udah, nyari kerja sekarang sulit, Pak, kata dia. Daripada saya pusing mondar-mandir. Nah, daripada kan katanya kan daripada. Jadi begini, Arom. Lah, Ya. karena gini loh, Itulah orang yang Bunda. ya. Nggak gitu, Bunda. Fakta di lapangannya kan. Fakta di lapangannya memang saat ini dengan kesulitan yang banyak itu wajar dong seorang hamba meminta keadilan dari Tuhannya gitu. Itulah yang bisa mereka perbuat. Masa disalahkan gitu loh? Sebenarnya begini, bukan menyalahkan. Ini sekarang terserah kamu gitu loh. Ketika pekerjaan itu sudah menentang akidah dan syariat Islam, kalau kamu tetap memilih, silakan. Allah kasih kebebasan. Allah kasih kebebasan. Tetapi Allah masih membuka lapangan rezeki di tempat lain. Yang dimana mungkin kamu mencoba lagi di sebelah sana. Tapi kalau kamu tetap lanjutkan seperti itu, silakan kamu tanggung dosanya. Kamu tanggung dosanya. Walaupun untuk keluarga nafkahnya. Ya silakan kamu tanggung dosanya. Bukannya Kamu memberikan, sebentar. Begini, Bunda Nora. Ada hadis di mana jihad itu termasuk mencari nafkah untuk keluarga. Betul. Jihad yang Terus seperti apa? salahnya di mana? Jihad yang seperti apa?
Jihad yang seperti apa? Mencari nafkah. Jadi calo pun juga kerjanya itu. Iya. Apa dibenarkan? Ya, Jadi harusnya- calo. harusnya nggak masalah. Nah, ini yang salah. Makanya saya bilang, Arom, Kristen ini nggak ada yang namanya hukum haram dengan halal. Mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Gak ada Kristen. Islam ada. Makanya berat. Carilah rezeki yang halal untuk anak istrimu. Karena itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Sekarang kamu jadi calo. Kamu jadi calo. Halal nggak? Oh susah sekarang mau cari duit. Cemana lah? Terus kamu kasih makan anak istrimu. Silakan. Allah itu kasih kebebasan. Free will. Kebebasan. Kamu untuk memilih. Tapi ketika kamu tahu bahwa memang pekerjaan itu tidaklah baik untuk anak istrimu, kamu tetap ngasih dia makan, kamu tetap bekerja di situ terus, itu adalah tanggung jawabmu nanti ketika dipertanyakan. Siapa kamu yang membatasi rezekiku, kata Allah? Siapa kamu? Seolah-olah kamu yakin tidak akan ada lagi tempat kerja di tempat yang lain. Susah cari pekerjaan sekarang, betul. Susah. Contoh satu ya, saya punya anak lajang. Cari pekerjaan di mana-mana setelah dia mengalami kecelakaan. Susah, diakui dia susah. Mau yang gampang nak? Apa mak? Jual narkoba. Bisa saja, gampang. Resikonya bagaimana? Berat kan? Atau tidak kamu kerja di sana? Yang dimana di sana nggak ada libur, tidak susah untuk sholat. Bisa saja. Saya bisa punya uang, tapi menentang akidah syariat dalam ajaran saya. Untuk apa? Berarti kamu sudah mengukur rezeki Allah. Allah buktinya tengoklah, saya susah cari pekerjaan. Terus saya niat untuk mengikuti apa yang engkau perintahkan ya Allah. Tapi kenapa begini? Hei, jangan dulu, seberapalah kamu ini ujianmu. Nabi Ayub itu tengok. Semua anak istrinya meninggalkan dia. Dia miskin, punya penyakit pula dia. Tapi apakah surut keimanan dia? Tidak juga Nyarom. Enggak. Nabi Ayub itu salah satu contoh. Nabi yang diuji oleh Allah itu dengan begitu dahsyat itu. Hantaman begitu berat. Makanya ada orang-orang yang kalau bilang cari pekerjaan susah, cari pekerjaan susah, cari pekerjaan susah. Betul. Kenapa susah? Karena kamu menginginkan cari pekerjaan itu yang langsung nomplok gajinya. Betul nggak? Gak usah dipungkiri. Betul. Betul nggak? Betul. Betul. Karena apa? Kenapa kamu susah? Kamu satu, gelar kamu sarjana. Kalau jadi kuli bangunan kamu malu. Kamu S1, S2, S3, S kampret. Ada pekerjaan yang diterima tapi sebagai office boy. Kamu malu. Sehingga kamu mengatakan dari lisanmu tidak ada pekerjaan. Karena apa? Kamu mengukur ke titelmu. Saya seorang S2. Saya S1. Tapi ketika saya melamar yang ada cuma lowongan untuk office boy. Enggak lah. Katanya. Makanya jangan mengatakan cari pekerjaan susah. Jangan. Ada orang yang tidak S1, S2, S3 jadi pengusaha besar kok. Pengusaha besar. Orang yang tidak sekolah hanya tamatan SD jadi pedagang besar kok. Karena apa? Karena Allah memberikan rezeki. Rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak akan bisa ditukar oleh siapapun. Arom nanti dikasih sebagai seorang insinyur yang dimana perusahaan memakai dia terus yang gajinya sampai 50 juta sebulan. Apakah bisa ditukar kepada yang lain? Gak bisa. Udah ketetapan. Begitu loh. Jadi jangan mengukur rezeki. Jangan mengukur rezeki Allah. Jangan mengukur rezeki Tuhanmu Arom. Karena rezeki Tuhanmu itu sudah menjadi ketetapan. Rezeki, maut, jodoh. Ku kerucutkan lagi benar, aku kerucutkan lagi ya. Daripada kematian menjemput, lebih baik mencari sesuatu agar tidak mati. Gitulah ya harusnya, karena kita nggak boleh membinasakan diri sendiri. Gini, ku kerucutkan Bunda Nora. Gimana kalau pekerjaan itu memang menuntut dia harus mencari uang agar menyelamatkan, contoh misalkan nyawa orang tuanya atau keluarganya gitu. Apa tidak dibenarkan juga gitu Bunda Nora? Contoh misalkan gini. Sekarang pekerjaan seperti apa? Bahkan gini Bunda Nora. Bahkan ketika kalian kelaparan tidak ada makanan sekalipun dibolehkan babi pun yang haram dimakan. Benar kan? Masa yang situasi urgensi yang dia dapatkan pekerjaan itu dengan sulit melamar, kemudian dia membutuhkan uang itu untuk sesuatu hal yang penting dalam keluarganya, kenapa tidak bisa dibenarkan gitu loh? Itu loh yang ku maksud. Sekarang begini, kamu lucu. Ini yang kamu ceritakan ini kan darurat. Darurat kan? Contoh,
ada suatu rumah makan, kita buat rumah makan di sini, rumah makan non-Islam, ya di mana di situ masak B2. Tapi memang di situ pada waktu itu kamu butuh kali, karena apa? Kepepet, ibumu sakit, kamu perlu uang. Nah, babi haram nggak? Haram untuk dimakan. Najis nggak kalau terkena? Tidak. Yang najis anjing. Nah, terus bagaimana cara kerjanya? Loh, kamu kan ada sarung tangan. Ada pakaian. Ini cerita darurat ya. Ini cerita darurat. Kecuali nggak darurat. Terus bagaimana? Ada kok cara. Biar apa? Biar tidak terkena dengan babi itu. Tidak perlu kita makan babi. Ada kok. Tapi jangan menjadikan itu akan menjadi pekerjaan kamu selamanya. Lo bisa keluar kalau keadaan kamu sudah baik. Nah itu maksud saya, itu Loh, maksud saya. kamu kan tadi kan ngomong katanya cari pekerjaan susah. Baru ini kamu ngomong orang tua sakit bla bla bla. Lucu kau nih Arom. Lucu gitu loh. Banyak kok saudara-saudara kita yang kerja di Taiwan sana. Banyak yang kerja di Taiwan sana. Yang dimana mereka tuh tidak maksudnya ada yang memperbolehkan pakai hijab, ada juga yang tidak. Dan mereka tuh di sana tuh kebanyakan mereka tuh memasak B2. Saya tanya kok sama mereka, bagaimana di sana? Ya kami pakai sarung tangan kak. Terus soal hijab, nah itu kak, saya mencobalah biar membujuk sama majikan saya untuk saya pakai hijab. Ya kerja dulu sementara kau situ. Tapi jangan lupa tunaikan sholat 5 waktumu. Nah, kalau udah rasa uang kamu sudah cukup untuk membuat suatu usaha, tinggalkan. Tinggalkan. Iya, Gak usah ribet gitu loh. berarti kan itu sebenarnya diperbolehkan aja kan sebenarnya. Bener nggak sih? Kalau sudah menentang, begini loh. Ya, diperbolehkan seperti apa? Ketika kamu tidak boleh, kan tadi katanya tidak mengucapkan selamat Natal dipecat. Sementara selamat Natal itu diucapkan, ya, berarti dia itu sudah meyakini bahwa Tuhan itu dilahirkan. Itu maksud saya. Bukan yang seperti ini lagi ceritanya, beda lagi. Oh lo, Itu kan maksud saya, yang kau bilang tadi kan,